Nah, sekarang gue lagi ada di rumah gue yang sederhana ini. Ini kontrakan ya, bukan rumah ya. Ini kontrakan, jadi tempat tinggal lah gitu. Jadi di sini itu gue udah ngontrak sebelum gue punya anak, dan sekarang anak gue itu udah SMP kelas 1 SMP. Jadi bayangin gue dari pertama nikah langsung pindah ke kontrakan sini. Jadi anak gue sekarang udah kelas 1 SMP. Kebayang udah berapa lama gue ngontrak di sini. Yang tadinya keramiknya masih utuh, sekarang udah pecah-pecah kayak gitu ya. Yang tadinya pintunya masih bagus sekarang udah rayapan. Nah, kebayangkan berapa belas tahun gue tinggal di sini, dan udah berapa juta uang yang sudah gue investasi ke Bu Aji yang punya kontrakan. Jadi kenapa gue memutuskan untuk mengontrak? Karena memang kesanggupan ekonomi untuk sekarang ini hanya bisa mengontrak. Kalaupun mau ngambil rumah ya, kita berprinsip kita nggak mau KPR karena sangat-sangat menyiksa dan sangat-sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sangat-sangat bunganya itu bener-bener luar biasa banget ya. Jadi mendingan kita kumpulin, kalaupun misalnya ada keajaiban nanti goals kita itu memang kita punya rumah yang nggak usah luas-luas, tanahnya luasnya ya minimal 300 meter aja luas tanahnya, dan rumahnya itu minimal 150. Nah, luas bangunannya ya, yang penting halamannya luas, ada gazebo-nya, ada buat nyantai-nyantainya, buat ngumpul keluarga besar. Jadi ketika ada acara ataupun hari raya ataupun hari libur, kita bisa open house di rumah kita semuanya, jadi bisa ngumpul di rumah kita karena bisa menampung orang yang cukup banyak, jadi gitu. Nah, kalau untuk sekarang sih kita masih ngontrak aja dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada keajaiban ya, mudah-mudahan nanti ada keajaiban gitu. Mudah ada keajaiban, kita bisa beli rumah, beli tanah cash gitu ya. Syukur-syukur tanah plus rumahnya gitu ya. Kalaupun nggak bisa, ya beli tanahnya dulu, baru nanti bangunannya nanti kita bikin sendiri gitu. Nih, gitu. Dan kita masih butuh tanahnya itu, dia masih sekitar-sekitaran Depok dan sekitarnya lah ya. Jadi nggak jauh-jauh karena saudara semuanya di sini gitu. Semuanya di sini. Yang di kampung terlalu jauh. Kalau kita pindah ke kampung, mata pencaharian kita semua di sini, di Depok, di Jakarta sekitarnya. Nah, mata pencahariannya, cari rezekinya di Jakarta, di Depok gitu. Jadi cari rumahnya di sini. Memang berat banget harganya rumah yang kecil aja di Depok ya. Yang kecil aja nih ya, tanahnya nggak nyampe 100 meter aja itu bisa 1 M sekarang, udah 1 M. Iya, ya dua tingkat sih, tapi kecil banget ya, buat selonjoran aja nggak bisa gitu ya, buat naruh sofa aja langsung sumpek banget ya. Kamarnya itu satu tempat tidur aja udah sempit, himpitan, nah itu udah 1 miliaran lah. Nah, apalagi kebayangkan kalau misalnya luas tanahnya misalnya 300 meter atau 500 meter, terus luas bangunannya sekitar 150 sampai 200 meter, kebayang nggak harganya berapa sekarang di Depok itu. Gila, bener-bener. Emang kayak nggak masuk akal ya, kayak nggak masuk akal kalau dipikirin mau punya rumah segitu luasnya. Pasti harganya bisa 5 M ya atau lebih ya. Memang nggak masuk akal, tapi kita percaya sama konsep rezeki yang sudah Allah bikin gitu ya, sudah Allah ciptakan konsep rasi, konsep rezeki ya, konsep rezeki yang Tuhan ciptakan itu kita nggak pernah tahu. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar dan berdoa. Kita nggak tahu kedepannya nanti kayak gimana ya, nggak tahu, tiba-tiba ada keajaiban, kita selalu berharap seperti itu ya. Entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, entah kapanpun itu, tapi itu impian kita, punya rumah, punya kendaraan yang layak untuk keluarga, bisa untuk pendidikan anak-anak yang layak juga ya, biar nanti di masa depannya mereka bisa memiliki eh, pekerjaan atau penghasilan yang bagus, lebih bagus lagi dari kita sekarang. Nah, kan kalau sekarang kan
Saya pribadi, saya harus putrakan sebagai freelance photographer. Ya, freelance photographer itu penghasilannya tidak menentu. Ya, penghasilannya tidak menentu. Seminggunya kadang ada, kadang nggak ada. Sebulan itu nggak tentu juga. Kadang dapat banyak, kadang dapat dikit, kadang minus. Ya, kadang dapat banyak banget. Nah, kalau misalnya lagi bulan-bulan sepi, minus, kita minus, benar-benar menderita banget. Harus benar-benar hemat-hemat banget, cari cari ke peluang ya, cari uang itu dari tempat yang lain. Salah satunya sekarang itu jadi affiliate di TikTok, affiliate di Shopee. Tapi sebulan itu penghasilannya masih sedikit banget, ya sedikit banget. Bahkan 50.000 aja nggak nyampe untuk sebulannya dari affiliate ya, di bawah 50.000 sebulannya sekarang ini. Nah, nanti insya Allah kedepannya nanti bisa ya mungkin naik pelan-pelan, sebulan bisa 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, sampai seterusnya mungkin sehari bisa 10 juta dari affiliate TikTok dan affiliate Shopee. Mudah-mudahan, namanya juga usaha ya gitu. Nah, dari foto sendiri kan kita nggak tahu ya sampai bertahan sampai kapan gitu ya, jasa kita masih dipakai, kita nggak pernah tahu. Karena teman-teman yang sudah duluan nggak kepake lagi jasa-jasanya, sekarang udah mulai meninggalkan pekerjaan sebagai freelance fotografer ataupun videografer, karena memang jasa mereka sudah tidak dipakai lagi oleh vendor-vendor gitu ya. Rekan-rekan yang dulu sempat jalan bareng sekarang udah mulai di rumah, udah mulai berjualan di rumah, udah mulai nyari kegiatan yang lain, karena memang ya nggak tahu ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin karena udah umur udah tua dan susah untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang, tren-tren foto atau video sekarang. Jadi itu jadi salah satu faktor juga mereka nggak dipakai lagi jasanya. Bisa jadi juga dari segi alat mereka juga mereka nggak dipakai lagi, jadi gitu ya. Jadi harus mulai-mulai berbenah, bersiap-siap diri ketika nanti di foto wedding sudah tidak di apa ya, sudah tidak di sudah tidak di bukan dipakai apa ya, sudah tidak di hire lagi di sebagai freelance photographer ya, tapi sudah ada, harus punya backup ya. Salah satunya sekarang jadi content creator untuk affiliate TikTok dan Shopee dan YouTube. Ini YouTube. Kalau untuk YouTube sendiri kita masih tersoek-soek, terkecot-kecot, pokoknya masih berjuang banget untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan. Karena jujur kalau di YouTube memang uangnya kelihatan, tapi untuk kontennya sendiri kalau konten kitanya sendiri itu susah untuk naiknya ya, trafficnya susah banget, engagementnya susah banget naik. Kecuali kalau kita misalnya ya, kita menggoreng isu-isu politik. Nah, kayak kemarin gua itu menggoreng isu-isu politik itu cepet banget naiknya. Tapi tahu sendiri lah ya, kayak kayaknya ini bukan gue deh gitu. Kayaknya ini bukan gue nggak suka. Emang gampang sih, tapi gimana ya? Nggak tahu lah, nanti mungkin bikin channel baru lagi nanti ya. Untuk yang duitnya, untuk yang pribadi, karena sekarang itu kayak campur gitu, pribadi sama buat nyari duit juga, jadi bingung ya. Pengen sih dua-duanya gitu, menghasilkan uang, jadi gitu aja. Dan ini nge-record ini pakai DJI Osmo Action 3 ya. Ini lumayan banget, rekomendasi buat nge-vlog, ini bagus banget, cakep banget. Dan audionya juga lumayan lah ya, kalian nanti dengar sendiri lah videonya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sedikit kisah ya, sedikit cerita yang sekarang gue alami, yang sekarang gue rasakan ya, sebagai bapak dengan dua anak yang sudah sebentar lagi menginjak umur 40. Udah mulai persiapan untuk mempersiapkan dana-dana darurat, dana-dana untuk pendidikan anak dan lain-lain gitu.
Yang pasti rumah, kendaraan, pendidikan anak itu prioritas. Mudah-mudahan ya, doakan saja dalam waktu dekat ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa punya rumah. Ya doakan saja. Amin amin. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Heru Saputra.